sini saya akan membahas tentang definisi uang. Jadi, dalam ekonomi Islam, secara etimologi, uang berasal dari kata al-naqdu, nukut. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu al-naqdu yang berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, dan al-naqdu juga berarti tunai. Kata nukut tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis, karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan nukut untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas, dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan warik untuk menunjukkan dirham perak, kata ain untuk menunjukkan dinar emas. Sementara itu, kata fulus atau uang tembaga adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah. Rosalinda pada tahun 2014 definisi nukut menurut Abu Ubaid, wafat 224 Hijriah. Dirham dan dinar adalah nilai harga sesuatu, sedangkan segala sesuatu tidak bisa menjadi harga bagi keduanya. Ini berarti dinar dan dirham adalah standar ukuran yang dibayarkan dalam transaksi barang dan jasa. Al-Ghazali, wafat 505 Hijriah, menyatakan Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim penengah di antara seluruh harta, sehingga seluruh harta bisa diukur dengan keduanya. Ibnu Al-Qayyim, wafat 751 Hijriah, berpendapat dinar dan dirham adalah nilai harga barang komoditas. Ini mensyariatkan bahwa uang adalah standar unit ukuran untuk nilai harga komoditas. Ahmad Hasan, 2005, uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Uang didefinisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga. Misalkan, harga adalah standar untuk barang, sedangkan upah adalah standar untuk manusia, yang masing-masing merupakan perkiraan masyarakat terhadap nilai barang dan tenaga. Perkiraan nilai-nilai barang dan jasa ini di negeri manapun dinyatakan dengan satuan-satuan, maka satuan-satuan inilah yang menjadi standar yang dipergunakan untuk mengukur kegunaan barang dan tenaga, yang kemudian menjadi alat tukar, medium of exchange, dan disebut dengan satuan uang. Selain itu, untuk uang didefinisikan sebagai segala sesuatu atau benda yang diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara dalam melakukan tukar-menukar atau perdagangan, agar manusia menerima dan menyetujui penggunaan benda sebagai uang, maka harus memenuhi dua persyaratan sebagai berikut. Yang pertama yaitu persyaratan psikologis, yaitu benda tersebut harus dapat memuaskan bermacam-macam keinginan dari orang yang memilikinya, sehingga semua orang mau mengakui dan menerimanya. Kedua, syarat teknis adalah syarat yang melekat pada uang, diantaranya: 1. Tahan lama dan tidak mudah rusak. Kedua, mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai. Yang ketiga, mudah dibawa. Keempat, nilainya tetap stabil. Kemudian yang kelima, jumlahnya tidak berlebihan. Dan yang terakhir adalah terdiri atas berbagai nilai nominal. Dalam konsep Islam, uang adalah flow konsep. Islam tidak mengenai motif kebutuhan uang untuk spekulasi, karena tidak bolehkan uang adalah barang publik milik masyarakat. Karenanya, penimbulan uang yang dibiarkan tidak produktif, berarti mengurangi jumlah uang beredar. Bila diibaratkan dengan darah dalam tubuh, perekonomian akan kekurangan darah atau terjadi kelesuan ekonomi alias stagnasi. Itulah hikmah dilarangnya menimbun uang. Kemudian, uang dalam ilmu ekonomi tradisional
didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu berupa benda apa saja yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat. Dalam proses pertukaran barang dan jasa, dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya, serta untuk pembayaran utang. Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat mempermudah pembayaran. Uang adalah faktor paling integratis dalam fungsinya sistem finansial manapun. Status nilai, peran, dan fungsi uang dalam keuangan Islam berbeda dari keuangan konvensional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Hijr Darlis. Saya akan melanjutkan materi dari Saudara Fikram, yaitu materi kedua, manajemen uang. Ada beberapa manajemen uang. Yang pertama yaitu buatlah anggaran keuangan. Membuat anggaran adalah salah satu cara agar uang dapat Anda gunakan dengan tepat. Usahakan selalu membuat skala prioritas. Skala prioritas akan menghindarkan Anda membeli sesuatu yang Anda tidak butuhkan. Selain itu, anggaran keuangan akan memberi gambaran seberapa besar pengeluaran bulanan Anda. Yang kedua yaitu lunasi hutang Anda. Cara mengelola keuangan yang baik dan benar adalah dengan tidak memiliki hutang. Berhutang memang tidak salah, tetapi hutang akan membuat keuangan Anda tidak akan bertumbuh dan justru terbebani. Jika memang Anda harus berhutang, maka Anda harus memperhatikan besaran bunga dan juga jangka waktu melunasi hutang tersebut. Yang ketiga, bayangkan Anda di masa tua. Ingin seperti apakah Anda di masa tua nanti? Di masa tua, Anda akan menentukan arah pengelolaan keuangan Anda. Apakah Anda ingin hidup di desa atau Anda ingin masa tua Anda dihabiskan dengan berlibur semaunya? Semuanya itu membutuhkan perencanaan keuangan yang matang. Perencanaan keuangan harus dimulai dari pengelolaan keuangan yang baik. Yang keempat, siapkan asuransi. Cara mengatur keuangan di masa sulit ialah salah satunya dengan menyiapkan dana khusus untuk asuransi. Dengan asuransi, Anda tidak perlu khawatir jika sewaktu-waktu terjadi sesuatu yang tidak Anda inginkan. Namun, Anda perlu memilih asuransi yang terpercaya, mudah dalam melakukan pencairan dana, serta premi yang ingin sesuai kemampuan. Yang kelima, investasikan uang Anda. Menginvestasikan uang adalah suatu keharusan di masa kini. Investasi saat ini dapat Anda lakukan dengan nominal yang relatif rendah. Selain itu, saat ini Anda juga bisa memilih cukup banyak pilihan produk investasi. Investasi memiliki beberapa macam, mulai dari yang memiliki risiko rendah hingga tinggi. Investasi akan memberikan keuntungan untuk Anda di masa depan. Yang keenam itu simpan uang receh. Jangan pernah sepelekan uang receh yang Anda miliki. Anda bisa memanfaatkan celengan agar Anda bisa menyimpan uang receh tersebut. Tetapi tanpa terasa uang receh yang Anda kumpulkan dapat Anda gunakan untuk keperluan tersier Anda. Yang ketujuh, jangan lupa menabung. Menabung memang sangatlah penting dalam mengelola keuangan dengan benar. Seperti semuanya orang sudah tahu mengenai pentingnya menabung.
Tetapi satu hal yang penting adalah Anda sebaiknya tidak menyimpan uang terlalu banyak dalam tabungan. Hal tersebut adalah karena uang Anda akan termakan inflasi. Investasi adalah sesuatu yang harus Anda pertimbangkan ketika mengelola keuangan Anda. Yang kedelapan, pisahkan berbagai kebutuhan. Pada dasarnya Anda dapat membagi kebutuhan Anda berdasarkan waktu seperti jangka pendek, menengah, dan masa depan. Kebutuhan jangka pendek tentu harus Anda utamakan dalam pemenuhan, tetapi Anda juga mempertimbangkan kebutuhan masa depan Anda. Yang kesembilan, catat keuangan bulanan. Pencatatan keuangan bulanan Anda akan membantu Anda mengevaluasi pengelolaan keuangan Anda. Anda akan mengetahui sektor mana saja yang masih bisa Anda hemat dan sektor mana yang bisa Anda prioritaskan. Yang ke-10, kendalikan diri. Pikiran dan psikologi Anda dalam mengelola uang sangatlah penting untuk diperhatikan. Ada banyak orang yang sangat boros ketika sedang mendapatkan banyak uang. Pada kasus seperti itu, sebenarnya pikiran dan psikologi orang yang lebih berperan dalam mengelola keuangan Anda harus bisa menahan diri, mengendalikan berbagai keuangan Anda. Pahami lagi mengenai keinginan dan kebutuhan. Yang ke-11, kunjungi konsultan keuangan. Seperti yang Anda sudah katakan di atas bahwa pengelolaan keuangan satu orang dengan orang lainnya berbeda-beda. Maka dari itu sebaiknya Anda berkonsultasi dengan seorang yang lebih ahli. Pasalnya banyak faktor yang dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan seseorang. Konsultan keuangan dapat memberikan saran-saran yang dapat memperbaiki pengelolaan uang Anda. Baiklah, itulah tadi akhir dari materi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi